kurang taat atau mungkin bahkan banyak melakukan kemaksiatan, itu tips mengingatkan mereka biar manjur itu Al-kalamu minal qulub wasolal qulub. Kalau kita ngomongnya dengan hati, maka akan sampai kepada hati. kadang sebagian orang kita lihat yang memang sudah udur gitu ya, kadang Susah? yang sudah udur, udah tua itu usianya lumayan susah diingatkan. Itu tips mengingatkan orang-orang yang mungkin sudah tua karena mereka itu kurang taat atau mungkin bahkan banyak melakukan kemaksiatan. Itu tips mengingatkan mereka biar manjur itu gimana, Kiai? Makasih. Kalau manjur dan tidaknya, itu tergantung orang yang menasehati. Al-kalamu minal qulub wasolal qulub. Kalau kita ngomongnya dengan hati, maka akan sampai kepada hati. Yang pertama, itu rumus yang pertama. Kalau kita menasehati orang, nasihat kita keluarnya bukan dari mulut, tapi kita sungguh-sungguh keluar dari hati, maka akan sampai kepada hati dia. Jadi al-kalamu minal qalbi wasolal qalb. Al-kalamu minal qulub wasolal qulub. Jadi kalau hati kita mengeluarkan kalam atau kita menasehatin orang, kita nasihatnya berasal dari hati, maka akan sampai pada hati orang yang kita nasihati. Nah, caranya gimana? Kita memang sungguh-sungguh ikhlas murni mengharapkan baik bagi dia. Tidak ada lain. Artinya hati kita, kalau kita berkata sumbernya dari hati, itu kan berarti siddiq, shadiq, karena hati itu tidak bisa dibohongi. Hati itu tidak bisa dibohongi, makanya Rasulullah menjelaskan istafti qalbak. Karena hati itu nggak bisa dibohongi dan nggak bisa berbohong, hati yang tahu. Makanya kalau ucapan itu berangkatnya dari hati, maka akan sampai ke hati. Ini yang pertama. Tapi kalau misalnya ini salah satu cara, karena cara kan itu boleh bisa jadi atau gitu, tapi ini rumusan dari ulama dahulu salaf itu seperti itu. Jadi kalau al-kalam yang keluar dari hulu, dari hati, maka akan sampai kepada hati. Ini salah satu caranya. Ulama salaf itu seperti itu. Jadi kalau nasihati ya nanti ini. Yang nomor dua, kalau kita punya ilmu, ilmunya benar-benar ilmu al-amilin. Ilmunya orang yang punya ilmu, ilmunya yang bisa dia ngamalkan ilmunya. Kemudian dia itu betul-betul mengharapkan kebaikan untuk dia, untuk yang dinasehati. Tidak ada unsur lain. Dan betul-betul ketika mengingatkan itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Itu dijamin. Kan bisa. Ya bukan jaminan-jaminan, ini bisa lebih banyak untuk dikabulkan. Ya kalau seperti itu semuanya dikabulkan ya nggak mungkin. Nabi aja itu banyak musuhnya, dan Nabi itu doanya kayak apa coba kan? Doa untuk umatnya itu kayak apa Rasulullah. Tapi Rasulullah pasti semuanya dijawab. Yang disenangi oleh Rasulullah dikabulkan oleh Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan apa saja kepada Nabi kita, apa yang disenangi, apa yang diridhoi oleh Nabi. Semuanya itu wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tapi itu cara-cara tadi. Nah, kalau sudah kita menempuh cara seperti itu, ternyata masih tidak, ini jangan kemudian kita memberi kesimpulan bahwa nggak ada faedahnya kita nasihat itu. Jangan. Karena kita tidak boleh mengklaim bahwa hasil yang kita capai adalah hasil kita, adalah jeripaya kita. Hasil murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berusaha nasihati, ternyata dia nggak ini. Atau bahkan dia lebih jelek, atau setelah saya nasihati misalnya semakin baik, semakin mau dia ini. Jangan diklaim bahwa itulah dari berkat saya yang menasihati. Ini yang bahaya gitu ini. Akhirnya kita mengklaim bahwa hasilnya itu dari saya. Padahal hasilnya itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya menasihati, jangan mengklaim kalau enggak ini berarti enggak ada faedahnya. Jangan, karena hasil itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita mengajak orang, menasihati orang, jangan lupa kita tetap berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mereka semakin baik, mereka semakin sadar, mereka semakin, nah seperti itu supaya kita tidak
kecewa dan tidak ada masalah karena hasil itu bukan kita yang menentukan. Jadi kalau kita memberikan nasihat ternyata orangnya nggak ngikut, nggak nurut nasihat kita, ya kita jangan ambil pusing karena kita cuma menasehati dan itu sebagai kewajiban kita sesama muslim untuk mengingatkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tapi hasil semuanya dalam mutlak Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Yang tahu dia bisa berubah atau tidak Allah yang memberikannya. Jangan diklaim kita. Makanya kita jangan putus asa. Nasihati tetap diterima, nggak diterima kita tetap nasihati karena wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bukan tujuannya untuk tugas kita itu bukan nihainya, bukan hasilnya, bukan. Hasilnya murni Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dalam melakukan apa saja jangan mengklaim bahwa hasil itu dari saya. Dari kita, enggak. Makanya perbedaan antara Qarun dengan Nabi Sulaiman itu kan karena mengklaim hasilnya. Kalau Qarun mengatakan apa kekayaan yang dimiliki apa innama utituhu min ilmi. Apa yang saya peroleh semuanya ini berkat ilmu saya, berpengetahuan saya. Tapi kalau Nabi Sulaiman enggak, hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini bedanya antara Nabi dengan Qarun. Kenapa? Karena sekalipun Nabi enggak mengklaim bahwa ini berkat saya, berkat amal soleh saya, tidak ada. Hasil murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita cuma menyampaikan, mendoakan, mengajak. Hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita menasihati atau apa, kita doakan mereka supaya sadar, semuanya semakin baik begitu. Kalau tetap aja ya bukan urusan kita itu. Kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh dia baik, bukan hasil kita. Bukan hasil kita. Nah ini yang harus kita pahami. Kadang-kadang kita merasa sedih karena nasihatnya nggak diterima. Itu karena apa? Karena kita mengklaim bahwa ketidakterimaan itu adalah dari saya. Enggak, jangan. Karena hasilnya bukan dari kita itu. Kita nasihati siapa aja silakan. Hasil enggak hasil itu bukan urusan kita. Itu murni urusan Allah. Makanya kita doakan juga. Bukan hanya mengajak, tapi juga kita mendoakan mereka. Mudah-mudahan sadar, mudah-mudahan semakin baik. Makin dekat dengan Allah, diampuni dosanya, dirahmati oleh Allah dan seperti itu.